Kita harus memberitahu yang lain agar pergerakan dipercepat. Jangan macam-macam kamu. Kita sudah tidak punya waktu. Kawan-kawanku itu juga nyawa, Mas. Satu nyawa pun tetap nyawa. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada tanggal 30 September lalu, rilis film Indonesia yang berjudul Aum. Film ini disutradarai oleh Mas Bambang Kuntara yang sering dikenal juga sebagai Mas Ipung, yang sampai saat ini nih masih menjadi perbincangan di media online. Nah, pada segmen Bincang Santai kali ini, telah bergabung dengan seorang teman kongko BB69, yakni salah satu pemeran di film ini. Siapa lagi kalau bukan Mas Aksara Dena. Apa kabar nih Mas Dena? Halo, baik. Selamat malam semuanya. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, Mas boleh cerita gak kira-kira nih kenapa Mas Dena bisa sampai tertarik ikut dalam produksi film Aum ini? Wah, kayaknya lebih pertanyaannya untuk produser dan sutradara ya, kenapa tertarik memilih saya gitu. Kalau saya pasti tertarik Mas, karena baca naskahnya itu udah sangat, kalau bahasa anak sekarang mungkin satu frekuensi lah gitu ya. Satu Gimana nih, frekuensi sama. boleh cerita nggak satu frekuensi itu kenapa nih? Jadi meskipun Mas Ipung itu termasuk angkatan 98-an ya, dia waktu itu aku rasa masih SMA. Kalau aku nggak salah ingat ya, dia pernah cerita dia masih SMA, sedangkan aku SD. Nah, tapi kita ini punya satu suara yang sama di wilayah suara-suara yang nggak bisa dibungkam itu. Misalkan kayak aku sendiri sama teman-teman ada kelompok tani yang sifatnya juga memperjuangkan suara-suara Ibu Pertiwi lah ibaratnya gitu. Kita main organik, kita nggak pakai skema-skema yang sorry to say hegemoni industri, misalkan kayak gitu-gitu. Nah, ketika baca naskahnya ya di sisi film-film, aku rasa film-film Indonesia kan jarang banget ya yang mengangkat sedetail Aum gitu. Aku jadi tertarik banget karena di Aum ini memang harus disampaikan bahwa di Indonesia ini sangat masih banyak permasalahan yang kaitannya struktural gitu. Jadi apalagi Mas Ipung menyampaikan film ini dengan sangat estetis ya, sebagaimana Panca katakan gitu di filmnya. Mas Tiawan udah nonton filmnya kan ya? Udah pas hari pertama pagi-pagi langsung saya tonton. Respect langsung pagi-pagi nontonnya. Penasaran soalnya. Nah kira-kira gitu Mas yang bikin aku tertarik Mas. Kesamaan suara lah kira-kira gitu untuk perjuangan rakyat katakanlah gitu. Oke, jadi pas Mas Dena ini membaca skripnya, kok kayaknya agak klik nih istilahnya, klik bukan agak tapi udah klik nih dalam arti dari istilahnya ya udahlah, jadi istilahnya mau terlibat ya seperti itu ya. Iya. Nah, kira-kira boleh ceritain nggak mengenai karakter yang diperankan di film ini? Aksara Dena ini memerankan Adam dan Satri ya. Masih keingetnya adikku Adam, masih keinget naskah itu Adam dan Satria yang di bagian pertama itu kan gitu kan waktu ngeliat stiker. Aku meranin Adam sama Bram Sanjaya. Nah, Adam ini karakter yang ada di film Pulang atau yang dibikin Panca. Bram Sanjaya ini aktor yang memerankan si Adam gitu. Yang menarik kedua-duanya ini punya layer yang sangat bold menurutku Mas. Si Adamnya ini sendiri militer, dia itu yang aku suka ya, representasi dari militer yang memang pada tahun-tahun itu, bahkan aku rasa hingga tahun sekarang gitu, militer seperti itulah. Ya di sisi lain Adam ini dia ini keturunan dari seorang bapak yang juga militer, terus keras juga, disiplinnya sangat-sangat tinggi, apalagi dia intelijen, otomatis kecerdasannya kan beda. Nah, posisi intelijen ini yang kemudian membedakan ketika melihat Adam sebagai militer, kan dia rambutnya nggak
nggak rambut cepak ya, tapi rambut sipil dan bahkan pakai anting gitu, karena memang dia harus masuk ke beberapa kantung-kantung pergerakan supaya bisa mendapatkan nama-nama yang ada di bukunya dia gitu kan. Nah, kalau Bram Sanjaya ini sendiri, dia aktor yang sudah cukup lama, termasuk aktor kawakan dan aktor yang mempunyai sejarah keaktorannya yang tidak dalam arti di luar kebiasaan, aku rasa gitu. Nah, dan posisinya setinggi itu ya si Bram Sanjaya kan. Aku aja sampai anjing sombong banget nih ini orang gitu. Dan dia cenderung ini ada baiknya karena dia kayak misalkan adegan yang Panca waktu di mobil gitu terus nanya ke Satria, Satria masih ada yang ditanyain, itu kan aku bilang si Bram Sanjaya kan bilang bisa dia bisa, kira-kira gitu Mas. Nah kalau ini kan soalnya sebelum saya ngomong lagi nih, jadi yang saya mau penasaran juga, jadi Bram Sanjaya itu bukan Intel ya? Bram Sanjaya bukan Intel. Bukan Intel ya, karena kan kita kan nggak tahu mana yang Intel, mana yang bukan nih. Di sini ada beberapa nih. Iya. Oke, nah ini kan kalau kita lihat kan si dari Adam itu kan ceritanya kan tokoh fiksi yang dalam karakter pembuatan film, di mana filmnya pun bergaya ala-ala 90-an, cara actingnya, cara ngomong itu khas banget tuh ya, cara dialognya itu. Sedangkan si Bram itu adalah tokoh yang memerankannya itu, jadi saya kalau pas di karakter si Bram itu kelihatan natural. Nah ini kan pasti kan ada dua pribadi yang berbeda nih ya. Kira-kira ada persiapan tertentu nggak, atau istilahnya ada tantangan-tantangan dalam memerankan kedua peran ini nggak? Ada Mas. Tentunya di posisi industri perfilman di Indonesia yang tidak sama seperti di luar, artinya kita punya waktu yang tidak selonggar produksi di luar gitu kan. Misalkan kalau bicara teman-teman yang jalanin metode acting gitu kan, dia bisa sampai 3 bulan treatment untuk memerankan si perannya, katakanlah kayak Christian Bale atau Robert De Niro katakanlah gitu. Nah, sedangkan ini ada posisi tertentu, akhirnya juga kebetulan ada Pak Gentong, acting coach kita, dan kalau memang teman-teman searching Pak Gentong di YouTube channelnya tuh bukan cuman channel tentang keaktoran atau disiplin keaktoran semata, tapi ada channel lain yang sifatnya kebudayaan. Nah, treatment tertentu itu yang aku rasa bersifat kebudayaan, Mas. Aku sebagai anak cucu orang Nuswantara gitu, treatment itu yang nggak bisa aku bohongin untuk nggak dipakai. Artinya dalam satu waktu yang kecil harus memerankan 2 peran yang cukup berat katakanlah. Itu ya kalau bicara metode berarti mungkin karena waktu itu, jadi misalkan waktu itu ada teman yang di teater dan dia bilang yang jadi Malik kru artnya si Panca, itu kan anak teater. Nah, ada beberapa hal yang di luar set yang dia ngelihat sama dia kayak konfirmasi, Mas kamu pakai metodenya Bolilowski? Aku bilang enggak, aku nggak tahu Bolilowski itu apa gitu kan. Itu loh yang tari cermin. Itu yang sifatnya untuk sama Satria ya, adegan yang sama Satria yang menari, yang pakai baju yang sama itu. Nah, apalagi ada adegan menari itu, kita juga nggak ada waktu untuk bikin koreografi itu, Mas. Jadi benar-benar baru ketemu waktu adegan menari itu, baru ketemu Jeffrey, langsung hari itu juga langsung take. Nah, kalau dilihat di akun YouTube-nya Bioskop Online yang penyutradaraan, pemeranan, nah itu ada yang covernya itu aku sama Jeffrey lagi duduk berhadapan. Nah, itu yang si Malik ngerasa, si Ibnu ngerasa aku pakai teorinya, pakai caranya Bolilowski, sedangkan enggak sih. Itu emang gimana Bolilowski? Aku nanya kan. Itu loh Mas yang pakai penyelarasan energi, terus dia itu ada tari cermin kemudian outputnya. Loh kok dia bisa sampai ke penyelarasan energi gitu, gimana ceritanya? Bolilowski itu dulu belajar sama ini
Bre, kata si Ibnu. Bre itu orang mana? India. Oh pantas, aku bilang gitu kan. Karena sifatnya meditatif gitu. Itu kan ada posisi aku sama Jeffrey meditasi bareng tuh. Nah aku rasa itu cukup membantu ya, hasanah kebudayaan digunakan untuk yang sifatnya modern atau karya seni modern, yaitu keaktoran. Aku rasa sangat membantu sih. Aku cuman pakai ini cara yang diwariskan oleh leluhur Nusantara. Ya, ada yang bilang Mesubudi, ada yang bilang Semedi, ada yang bilang meditasi, kayak gitu Mas. Menarik. Padahal kalau treatment konvensionalnya, misalkan aku observasi katakanlah, itu pun tetap aku ketemu sama intelijen tentara yang badannya ada yang gembrot banget, jadi nggak kelihatan kayak tentara gitu. Tapi di sisi lain di pergerakan kita juga sering memang gimana sih tentara itu, gimana sih cara ngomongnya, cara bicaranya, sikap-sikapnya seperti apa. Alhamdulillah sebelum ada film Aum kita cukup bersinggungan lah dengan tentara atau peran-peran yang ada. Nah kalau sebagai Bram Sanjaya juga dari Pak Gentong kayak mencontohkan misalkan kayak Reza Hitapi atau kayak Mathias Muchus misalkan gitu, kaliber aktor yang seperti itu. Nah tapi sebenarnya ada beberapa bisnis acting yang aku ambil dari Robert De Niro. Jadi aku ngeliatin Robert De Niro di wawancara gitu kan, ternyata orangnya tuh suka megang-megang baju gitu. Jadi kayak gini, oh kayaknya asik nih gue ambil nih gitu. Oke. Jadi ngambil dari beberapa comot-comot sini, comot sana, dan istilahnya diterapkan di dalam satu karakter ya, seperti atau dua karakter kalau di sini ya. Menarik. Nah, oke. Nah, Mas, tadi kan seperti yang saya sempat singgung di atas tuh, bahwa film ini nih menjadi perbincangan baik itu dari mulut ke mulut atau istilahnya kita bilang ini sekarang ini bertebaran di lini masa media sosial ya. Nah, kira-kira nih kalau menurut Mas Dena nih, kira-kira apa yang membuat film Aum ini menjadi perbincangan di lini media sosial? Aku dari sebelum film ini jadi memang sudah pernah ngomong ke Mas Ipung, ini kayaknya tetap bakal bikin keributan ini film ini gitu. Di Indonesia gitu. Tapi di depan rumah Mas nggak ada tukang bakso kan yang bertato? Kalau menurutku karena memang film Aum ini mengandung banyak kritik-kritik yang cukup dengan apa ya, moodnya tuh eufemismenya tuh sangat tinggi gitu, Mas. Itu direpresentasi sama Panca ketika dia ngomong estetis gitu kan. Jadi mengkritik tapi nggak vulgar, bukan kemudian kritik itu tidak tajam, kritiknya tajam tapi enak diterima. Itu sih yang aku rasa jadi satu lain kenapa Aum mungkin bisa jadi perbincangan. Bahkan aku juga nggak nyangka ternyata trending di Twitter kan waktu awal-awal itu. Betul. Karena sangat relate juga sama keadaan hari ini. Jadi memang reformasi yang diperjuangkan rakyat waktu 98 sampai puncaknya 98 kan itu nggak selesai kan sampai hari ini dan sangat relate gitu. Apalagi spesifik di industri perfilman itu juga sangat berpengaruh. Kayak misalkan teman-teman baca bukunya Wijaya Herlambang yang Kekerasan Budaya Pasca 65, itu kan kemudian jadi lihat alur dari industri perfilman salah satunya itu kenapa katakanlah gitu. Nah di film Aum ini juga dikasih ruang untuk mengkritik hal itu. Misalkan adegan 4 menit terakhir itu aku rasa di endingnya itu kalau teman-teman menangkap itu jelas. Adegan yang paling puncak ya. Iya. Video BTS itu
dua-duanya kan dipegang ya, apa kameranya sama Paul Weitberg dan si asistennya itu. Nah, aku rasa itu kenapa jadi perbincangan, karena sangat relate sama mereka. Misal sama kita ya, kita yang kerja di industri film, terus teman-teman yang kerja di wilayah kritik sosial di LSM atau manapun gitu. Aku rasa sangat relate gitu. Dan bahkan buat semua orang lah, karena hidup sekarang susah. Aku kalau ngomong sorry ya Mas ya, karena sensitif ya. Nggak bisa lancar kalau harus go public ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, ini sebelum kita lanjut nih, ini ada istilahnya ada pertanyaan sedikit lah buat selingan aja. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dipikirkan saat mendengar kata-kata berikut gitu. Oke, Mas? Oh, ya. Oke, sekarang apa yang dipikirkan saat mendengarkan kata reformasi? Wah, itu desing peluru di langit, terus berlarian, perjuangan, gitu-gitu Mas. Oke, nah sekarang kata kedua, apa yang dipikirkan saat mendengar kata tak dapat dibungkam? Karena kita akan selalu ada dan bersifat ganda. Oke, nah pertanyaan terakhir, apa yang dipikirkan saat mendengar kata mengaum atau aum? Tetap dengan posisi yang meditatif meskipun kita melawan. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin nih. Nah, Mas Dina, kira-kira nih apa ada tantangan dalam proses pembuatan film ini nggak? Mendapatkan tantangan apa nih secara keseluruhan? Mas Ipung itu kan menurutku sangat detail ya. Bahkan cara si Adam ini ngasihkan rokok ke Satria itu pun ada simbol di situ. Nah, itu aku rasa tantangannya karena ada beberapa adegan ya khususnya yang itu ya, ketika ngasih rokok itu aku ngulang berkali-kali Mas. Oh ya? Cuman dalam arti tanda kutip adegan sesimpel itu. Adegan sesimpel itu. Karena ada apa namanya? Ada simbol yang mau disampaikan. Jadi ngambil terus ngasih, pertama nggak mau, terus halus katakanlah gitu. Nah, dan itu pun sampai harus Mas Ipung yang turun ke set gitu kan. Nah, dan aku nggak ngerasa apa males atau aduh gimana sih kok nggak jadi, nggak kayak gitu, karena aku paham bahwa emang ini ada pesan yang mau disampaikan, jadi memang harus seperti ini gitu. Tantangan itu Mas, termasuk yang ini apa namanya, kamu jangan macam-macam. Itu kamu jangan macam-macam. Kita tidak punya waktu lagi. Itu kan layernya si Adam itu kan, meskipun si Bram Sanjaya ini aktor pada saat itu, tapi kan apa namanya, ini dibuat oleh teman-teman mahasiswa juga gitu kan. Nah, dan aktor pada waktu itu aku rasa pembawaannya juga gaya berbicara film pada tahun-tahun 90-an aku rasa juga berbeda. Betul. Dengan sekarang gitu. Jadi itu sih tantangannya tuh yang apa ya, kayak aku melihat sendiri juga di filmnya, anjing emang kaku banget sih, tapi justru aku rasa kakunya itu yang lagi mau dicari gitu. Betul. Nah, itu yang tadi saya bilang itu, apa kan ciri khas film-film tahun 90-an ya, dari cara dialognya ya kita bisa tahu lah. Bahkan misalnya kita lihat kan kalau kita menonton film itu dari tahun 30-an atau 40-an, 50-an, 60 itu acting kan ya mereka mempunyai ciri khas tersendiri kali ya. Dan itu yang menjadi penggambaran di film ini kan menggambarkan ya ini acting tahun 90-an nih kayak gini, tahun 98 seperti itu. Sempat ada, jadi yang paling banyak itu yang kalau dari Mas Dena itu yang paling banyak itu ngambil di retake itu yang menyerahkan rokok itu, atau ada lagi yang lebih banyak lagi? Oh, yang paling banyak berarti yang global kita semua dapat, yaitu yang
sampai 14 kali take, Mas. Ketika adegan Panca sama Linda bertengkar itu. Wow, 14 kali take. Itu 14 kali take, dan ada yang celananya sobek, si Linda tuh sampai celananya sobek itu, tiba-tiba celananya sobek. Terus ada yang udah bagus tapi ternyata ada bocor botol aqua ketika Panca mulai keluar dari set, kemudian kameranya mulai ditimpuk gitu kan. Itu kan kemudian kameranya ke bawah. Nah, ada sempat bocor itu gitu-gitu. Ada yang ketiduran, ada yang si Malik. Jadi nggak tahu ini ya, insya Allah mungkin ya semesta mendukung ya. Jadi Malik ini kan selalu ada masalah ya bukan selalu ada masalah, tapi selalu kayak gitu kan sama si Panca gitu kan. Dia ini ketiduran beneran, Mas. Di set. Terus aku yang tadinya out frame ketika mulai di-cut, terus kemudian si Panca ngomong ke aku bagi energinya, katakanlah gitu kan. Kemudian yang di film Aum itu kan aku berdiri tetap di situ. Jadi Linda sama Panca bertengkar, si Jeffrey Nicole ada di sebelahnya, terus aku juga masih ada di sebelah Jeffrey Nicole gitu kan. Nah, itu tadinya sempat nggak kayak gitu. Tadinya sempat aku di luar. Aku langsung begitu cut, aku langsung pergi gitu. Nah, itu 14 kali take yang sampai kita akhirnya Mas Ipung seneng. Ya bahkan Mas Ipung sendiri waktu itu sempat kayak, atau ini di-cut aja, pokoknya itu long shot ya, Mas. Dari Satria orasi, terus Adam mulai masuk, turut mengepalkan tangan, terus kemudian di-cut sama si Panca, terus Lindanya nggak terima ketika di-cut gitu kan. Terus mereka bertengkar, terus Pancanya keluar, terus Lindanya pengen lanjut syuting, tapi kemudian yang lain. Nah, itu kan panjang ya. Mas Ipung tuh sampai sempat ini cut aja, Pak. Enggak. Kru dan teman-teman juga enggak, ini harus jadi. Itu yang luar biasa energinya waktu di film Aum tuh. Jadi alhamdulillah sampai Mas Ipung bilang I love you, itu tanda Mas Ipung suka gitu. Dan kita udah kayak pemain bola yang habis ngegolin gitu. Begitu 14 ternyata alhamdulillah suka gitu kan Mas Ipungnya. Kita gitu. Sampai ada, kalau lihat video BTS yang penyutradaraan, Mas Ipung pemeranan yang Mas Ipung kita junjung itu, itu ketika setelah selesai itu 14 kali ya. Lega. Itu diambil pas hari terakhir apa di tengah-tengah, maksudnya di antara syuting-syuting lainnya tuh film itu? Itu bukan hari terakhir, Mas. Itu hari pertama malah. Oh, hari pertama. Oke. Iya. Hari pertama atau hari kedua? Kayaknya hari kedua deh. Jadi masih awal-awal ya? Masih awal-awal. Oke, mantep nih, sampai 14 kali take, malah istilahnya kru tetap mendukung bahwa istilahnya ayo kita berikan yang terbaik, istilahnya seperti itu ya Mas ya. Kalau cakep banget. Ya hasilnya pun hasilnya pun tidak mengecewakan, dan bahkan itu ya orang-orang akan membicarakan 4 menit terakhir itu ya. Nah, kira-kira ini ada pengalaman yang paling berkesan nggak dalam produksi film ini? Jadi waktu aku sama Jeffrey Nicole, kita sampai nongkrong ngopi di luar gitu kan. Aku ya bisa olah bareng yang sifatnya yang tadi aku cerita, warisan kebudayaan, meditasi yang warisan kebudayaan itu kan sebenarnya ya, kok kebetulan hari ini aku dapat artikel dari temanku ya, di grup kelompok pertanianku, dia nge-share artikel itu yang ada seorang Sayyid yang nge-share bahwa krisis alam, krisis ekologi, krisis kemanusiaan ini termasuknya karena krisis spiritualitas gitu kan. Nah, aku sama Jeffrey itu into with that gitu loh, Mas. Dan kita bahkan sampai duduk bareng untuk sebuah karya seni, meditasi ya, Mesubudi untuk karya seni gitu. Itu yang cukup sangat berkesan sih buat aku. Dan
you know lah, Jeffrey Nicole gitu dengan 5,7 juta follower gitu kan, di mana pasti ada diehard fans-nya. Terus ketika katakanlah diehard fans itu, karena aku pernah jadi diehard fans Hot Sauce ya, itu salah satu streetballer di Amerika. Aku ikut-ikutan, dia pakai bandana, dia pakai bling-bling, dia pakai apa kayak gitu. Cara ngomongnya ikut-ikutan. Nah, ketika misalkan ada satu orang di Indonesia yang diikuti banyak orang, kemudian turut serta untuk menjunjung kearifan luhur bangsa ini sebagai masyarakat Nusantara, aku rasa kan akan relate sama apa yang dikatakan Soekarno, katakanlah beri aku 10 pemuda akan kugunjang dunia itu. Nah, sedangkan Jeffrey Nicole yang ngikutin dia tuh bukan cuma 10 orang gitu. Itu kayak ada, aku melihat kayak di Jeffrey Nicole, insya Allah mungkin disiapkan sama Tuhan ya untuk ada suatu hal di Indonesia ke depan katakanlah yang turut serta dikontribusikan, dipartisipasikan oleh Jeffrey Nicole dengan adanya gerbong, itu kan gerbong pemuda ya kalau bicara gerbong generasi ya, dia jadi salah satu lokomotif dari gerbong generasi di Indonesia. Dan ya at this moment I'm feel so impressed by him gitu. Di posisi dia sangat rendah hati, dia bisa mengkosongkan diri, kemudian dia menerima apapun yang datang kepadanya, katakanlah, meskipun tidak serta-merta semuanya bisa dipahami pikirannya, tapi nampaknya batinnya itu bisa memahami, jadi lagi mengolah batinnya gitu, Mas. Itu yang luar biasa. Ya, jadi caster muda di AUM itu kan Jeffrey Nicole kan. Jadi klik ya. Sama Linda. Iya, termasuk Linda juga belakangan ini. Aku habis dikasih buku kan sama salah satu temanku yang teman kami Liberties itu ngasih aku buku Dayak Mahardeka ya. Itu tentang kemerdekaan masyarakat Nusantara gitu kan. Nah, Linda tuh ternyata pengen beli bukunya. Itu juga berkesan sih buat aku. Yang mana itu dari film AUM gitu kita interaksi. Jadi saling istilahnya memberikan api untuk seperti itu ya. Ya, bahasanya Mas Upung juga waktu sempat komentar di Instagram juga jaga api tetap menyala itu kan. Jadi kalau yang paling berkesan jujur aku nggak bisa enggak ke teman-teman pemuda ini yang dia juga apinya dinyalakan untuk semoga bersama-sama untuk ke arah kemajuan dan kebaikan lah. Amin. Nah, sekarang nih Mas, saya mau nanya, kira-kira ada karakter impian apa nih yang belum kesampaian untuk diperankan? Istilahnya Mas Dena nih berangan-angan, aku pengen jadi ini nih, meranin karakter ini, ada nggak? Ini memerankan karakter aku sendiri, yang aku ini orang ngapak gitu kan, dari Banyumas dan Banjarnegara. Tapi juga maksudku kalau dilihat secara kasat mata di dunia kan, ya kalau harus jujur bicara relasi kuasa lah katakanlah gitu di era modern katakanlah gitu, itu kan ada stereotip alay untuk yang di rural misalkan gitu kan, ada stereotip gaul atau attitude buat yang di urban kan gitu kan. Sedangkan kalau kita baca bukunya Mas Muhammad Faisal yang dari Youth Laboratory Jakarta itu juga 80% masyarakat Indonesia ini orang-orang yang yaitu yang dibilang jamet lah atau kulproy lah gitu. Nah, aku pengen memerankan kulproy yang mereka sebut dengan kulproy, jamet dan alay itu. Wah, semoga nih didengar nih dan semoga ada proyek selanjutnya nih. Kesampaian. Amin. Karena itu representasi masyarakat Indonesia yang paling banyak ya. Jadi aku juga masih ngulproy, aku juga bertani gitu kan. Kita tuh nggak beda, kita nggak akan udah pernah beda sebenarnya. Hanya penindasan yang membuat kita beda itu. Oke, nih menarik. Nah, Mas Dena, sebelum kita tutup nih, kira-kira ada pesan nggak untuk para sobat BB69 untuk menonton film ini? Menonton film AUM di posisi yang paling tenang, terus kemudian kalau butuh kopi ya sambil ngopi, kalau
butuh kretek sambil ngeretek gitu. Karena kalau sambil nyemil biasanya suara nyemilnya itu nggak enak. Gitu. Nah, menonton film Aum itu sebagai partner bukan sebagai entertainer. Aku rasa menonton film itu sebagai partner. Aku rasa berbicaranya akan sampai ke hati, aku rasa. Karena banyak hal-hal yang tidak disampaikan secara verbal, tapi in metaphor, di estetika, di semiotika gitu-gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang mau menonton Aum atau mau menonton Aum lagi, di posisi penonton yang paling kosong lah, gitu kira-kira. Dan bahkan kayaknya memerlukan nontonnya itu lebih dari satu kali karena banyak istilahnya banyak simbolik yang mungkin nggak ini nih kayak tadi itu menyerahkan rokok tuh saya nggak tahu tuh itu ada simbol apa tuh. Nggak ngeh. itu cara memberikan. Nah itu apalagi ya di Aum jujur kan memang film awalnya itu di film Pulang itu kan tentang keluarga ya. Seorang kakak tetap pengen adiknya selamat gitu. Itu kan nggak bisa dibohong, itu bahasa paling murni kemanusiaan ya. Nggak melihat adiknya aktivis, aku seorang militer, nggak melihat itu. Tapi memang bahwa keselamatan saudara-saudara kita itu sangat penting. Aku rasa itu yang luar biasa sih. Apalagi itu kan sangat drama ya jadi sebenarnya. Betul. Sama Iya. ini Mas. Apa namanya? Setelah semoga setidaknya seumur hidup, misalkan dikasih hidup sampai umur 70 atau sampai 50 tahun, setidaknya nonton film Aum sekali lah. Betul karena ini makna dengan syarat sih betul syarat dengan makna istilah penuh dengan makna nih film ini nih dalam arti bahkan yang tadi saya bilang itu Mas Ipung pun sempat ngomong ke saya bahwa film ini banyak simbolik yang mana istilahnya kalian harus menemukan sendiri. Dari pola gerak, dari bicara, dari istilahnya settingan, bahkan tarian macan segala macam itu kalian harus menemukan sendiri tuh karena layer-layernya. Ngasih rokok aja ada simbolnya gitu kan. Nah itu dia tuh. Saya baru ini kalau Mas Dena nggak ngomong nih saya nggak tuh. Wah kok ngasih rokok aja perlu di-tag berapa kali ya ampun. Menarik gitu Mas itu. Oke nih. Terima kasih nih Mas Dena nih untuk meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol nih mengenai film Aum ini nih. Ini benar-benar seru nih. Jadi membuka wawasan baru nih kepada kita para pendengar juga mengenai dalam arti sebuah produksi film yang mana mereka itu memberikan secara total nih. Bahkan istilahnya walaupun harus take sampai 14 kali long take segala macam itu, mereka itu saling bersama-sama itu memberikan istilahnya semangat satu sama lain. Kalau enggak ya gagal, batal istilahnya seperti itu. Ini keren. Nah, para sobat BB69, bagi mereka yang belum nonton film Aum, saya sarankan untuk menonton, dan bagi mereka yang masih belum nangkep loh kok ada ini, ada itu, kayaknya sih memang kita harus nonton lagi nih. Oke, Mas Dena, terima kasih banyak nih, dan semoga nih di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mengenai film-film lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan see you. Sama-sama. See you, sehat selalu.